berapa uang yang masuk dari donasi yang ada kami buka pribadi, dari API pusat, dari API Sumut, semua dirangkum. Nota-nota belanja semua sudah dikumpulkan. Terus video dengan foto-foto mereka belanja, mereka menyerahkan sembako-sembako di tempat bencana alam, itu dikumpulkan baru dibagikan ke grup, biar jelas, biar jangan ada fitnah. Tetapi sangat disayangkan, terakhir membuka donasi untuk ada saudara kita katanya yang sakit. Sebenarnya saya kemarin sudah bertelepon ya, ada salah satu yang sering berdebat di sini. Saya telepon untuk melihat kondisi beliau yang sakit di sana. Saya sudah bilang sebenarnya, ini kesalahan sebenarnya. Saya sudah bilang sama Ito Faruk dengan Ito Naga, jangan dulu cepat untuk menggalang donasi sebelum berita itu benar. Karena hati-hati, yang namanya donasi ini terlalu sensitif, apalagi yang uang ini ya. Karena mau digoreng. Jangankan digoreng sama Kristen, sama Islam aja digoreng gitu loh. Saya nunggu kabar, katanya memang yang sakit ini nggak ada kabar. Di telepon nggak diangkat-angkat, dan terakhir saya dengar kabar juga HP-nya sudah tidak aktif lagi. Pada waktu saya masuk ke room ini, ternyata donasi itu sudah terkirim ke sana dan menggalangkan yang donasi kedua. Saya nggak tahu donasi kedua terkumpul apa tidak, saya juga tidak tahu. Rupanya terakhir saya dengar berita, orangnya sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Berhati-hatilah kita di media sosial. Berhati-hatilah. Banyak saudara-saudara kita ini niat tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah, tertimpa masalah, kemalangan. Niat kita baik. Ternyata ada memang segelintir oknum yang memanfaatkan. Kenapa saya katakan memanfaatkan? Karena saya meminta kepada Ito Faruk untuk meminta bukti transfer yang sudah dikirimkan ke rekening orang yang sakit. Ternyata tidak ada sampai sekarang. Kedua, nomor rekening yang dipakai ternyata bukan rekening orang yang sakit, tetapi rekening orang yang dekat dengan dia juga. Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa ya? Menjadi satu satu pelajaran buat kita. Ini siapa nih? Pelajaran buat kita, berhati-hatilah. Jangan cepat menerima kabar yang memang kita tahu dia tuh umat muslim juga, ataupun dia sering di dunia seperti ini. Kita cepat menerima kabar, terus karena rasa iba, rasa kasihan, rasa sayang kita kepada saudara kita, cepat kita untuk membantunya. Padahal seperti ini jadinya. Karena mereka kemarin ada menggoreng, mengumpulkan donasi tidak jelas. Saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena penggalangan donasi itu, ya salah satu kami ini anggota APII. Kami tidak ingin mempermalukan ketua kami, ketua pembina kami, Bang Zuma. Jadi seolah-olah nanti kami terbiasa untuk mengumpulkan donasi. Padahal niat kami itu baik, tulus. Gitu loh. Jadi untuk saudara-saudara yang di luar sana, entah kalian yang nonton, yang katanya sudah sakit, tolong ya, berapa sih yang kalian dapat gitu loh. Berapa? 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Tapi setelah itu, apa berani kamu tampil di muka umum seperti ini lagi? Hanya gara-gara uang segitu. Jangan tanggung-tanggung
Itu yang sampai 200 triliun itu. Itu baru top chair. Nggak tanggung-tanggung dia kan? Gitu loh. Jadi hati-hatilah. Sekali lagi ini, makanya saya tadi telepon itu Faruk. Teguran ini. Berhati-hati dalam melangkah. Bukan tidak niat kita membantu. Tapi ditelusuri dulu. Betul atau tidak. Kalau memang dia di rumah sakit, kita kirim salah satu orang yang ke sana untuk menjenguknya. Melihat kondisinya. Melaporkan kami sama kami. Oh betul, dia sakit. Kata dokter ini penyakitnya. Di rumah sakit ini. Di kamar ini. Gitu ya. Jangan anggap enteng. Saya sakit, saya butuh bantuan. Wajar kalau kamu minta tuh nggak masalah. Ya. Kami pun juga diwajibkan untuk bersedekah. Setidaknya untuk dari sedekah itu untuk mengurangi dosa-dosa kita lah. Tapi dengan tidak cara menipu lah seperti itu. Tidak menipu seperti itu. Kak Nora, aku ingin tambahkan Kak Nora. Silakan. 1 menit aja saya ya, sebelum mau sholat. Saya termasuk saya ikut menggalang, saya secara pribadi untuk para itu saya meminta maaf karena saya dengar dan yang dikirim ke WA sedih ya. Jadi saya tidak tahu, inilah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi dan pengalaman semua. Insya Allah untuk ke depan akan lebih baik lagi. Kalau memang ada berita kayak gitu, betul kayak itu Nora, harus cross check dulu, betul-betul. Saya tidak akan mendengar kalau ada yang saya dengar sekelintir. Kalau kita tunggu-tunggu di cross check, kapan yang kita bantu saudara kita ini memang betul-betul sangat membutuhkan. Tapi kalau besok, inilah pengalaman pribadi. Jadi insya Allah saya tidak akan makan lagi. Walaupun dia memang betul-betul udah mudorab. Kalau memang belum ada cross check sama sekali, kita tidak akan, saya sebagai pribadi tidak akan mengumpulkan lagi. Itu aja. Untuk para netizen yang telah membantu, saya secara pribadi hati saya paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Itu aja, saya mau sholat. Lanjut. Oke, aku lanjutkan ya teman-teman. Yang disebutkan Kak Nora tadi, suara aku ada nggak Kak? Ya. Ya, ini dasarnya ini teman-teman. Aku buka cam ya. Bang Dio, Ya. Bang Zuma tuh di bawah loh, tapi nggak mau naik loh. Masya Allah. Oke teman-teman, ini aku ingatkan ya. Dasar kita menyampaikan hal ini, sabda Nabi SAW, Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan sesungguhnya ujian bagi umatku adalah harta. Mau dia ustadz, bukan ustadz, dia apologet, dia mau senior, apapun itu, kita khawatirkan terkena fitnah ini. Makanya kenapa dalam setiap penggalangan donasi itu harus transparan. Oke? Harus transparan, harus jelas siapa korbannya, kalau memang sakit di mana sakitnya, rumah sakit mana, itu harus jelas semuanya. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak terjebak dalam hal ini. Yang namanya uang, kalau sudah masuk ke rekening pribadi, itu nggak ada yang tahu kecuali dia pemilik akun dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja dia manipulasi begini dan begitu bisa. Ini yang kita jaga teman-teman, karena kita adalah bersaudara, kita harus saling mengingatkan. Ya. Kemudian di sisi yang lain teman-teman, di negeri kita, di negara yang tercinta ini, itu ada undang-undang. Ya, undang-undang yang harus kita taati. Jadi mengumpulkan donasi itu bukan pribadi langsung mengumpulkan donasi semau itu nggak bisa. Itu ada pasal-pasal yang harus kita perhatikan. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang dalam kurung lembaran negara tahun 1961 nomor 214 tambahan lembaran negara nomor 2273 dan seterusnya. Itu ada aturannya, jadi nggak sembarangan. Makanya kenapa kalau ada kumpul-kumpul donasi dan segala macam itu, aku selalu ingatkan itu harus transparan. Ya, yang menjadi pengumpul donasi itu adalah orang yang jelas, ada organisasinya jelas, ya, bukan pribadi teman-teman. Karena kalau pribadi itu nggak boleh, dilarang itu. Oke. Nah, kemudian ketika terjadinya pengumpulan donasi itu harus jelas kemana arahnya. Maka kalau kita minta pertanggungjawabannya itu
ada hal yang wajar. Jadi jangan ketika kita minta pertanggungjawaban hilang, kabur, entah kemana, langsung tiba-tiba mati HP dan segala macamnya. Ini yang kita ingatkan kawan-kawan sekalian. Dalam rangka apa ini tadi? Dalam rangka menjaga, karena yang namanya harta itu adalah fitnah. Ya, uang itu adalah ujian, fitnah. Fitnah itu ujian ya teman-teman dalam bahasa Arab. Itu ujian supaya kita saling menguatkan dalam hal ini. Makanya perlu ada transparansi dan segala macamnya. Jangan sampai nanti niat-niat baik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang memang terkena musibah itu terhalangi gara-gara oknum-oknum yang seperti ini modelnya. Kita tulus ingin berbagi, ingin menolong, ternyata ada orang-orang tertentu yang membelokkan. Nah, inilah yang kita ingatkan teman-teman. Jadi perlu ya, kecerdasan ya. Ketika kita ingin berdonasi atau ingin bersedekah, silahkan kita lihat ini kemana arahnya, kepada siapa kita amanahkan. Jadi amanahnya besar teman-teman, amanahnya besar. Jadi nggak sembarangan. Ada berita ini langsung donasi, berita ini itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi di sini kita hanya mengingatkan kawan-kawan sekalian bahwasanya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam hal menggalang donasi dan segala macamnya, insya Allah kita arahkan ke hal yang jelas dan transparansi. Dan alhamdulillah kawan-kawan dalam hal ini seperti APII itu adalah organisasi resmi yang terdaftar, dan alhamdulillah semua amanah yang seperti kemarin korban banjir itu terdokumentasi dengan baik alhamdulillah, dan tersalurkan kepada sasaran yang tepat yang memang kita inginkan sejak awal. Jadi mohon ya kawan-kawan semua tolong diperhatikan modus-modus sakit, mati ya. Mudah-mudahan tidak mati beneran ya kan. Kemudian musibah ini, musibah itu harus di cross check ya. Harus di cross check. Aku dulu jujur pernah ada yang masukkan, "Bang, ini ada begini-begini." Aku tanya dia, "Itu di rumah sakit mana? Lantai berapa, kamar berapa?" Insya Allah kita siap support. Ternyata zong. Nggak ada fotonya, foto cuman foto satu biji doang, itu pun nggak jelas. Ditanya nomor kamarnya nggak dijawab, ditanya rumah sakit mana nggak dijawab, ditanya sakit apa pun ngalor ngidul, entah apa lah ngomongnya. Nah, berarti dalam hal-hal yang seperti ini kita harus hati-hati, walaupun itu sesama muslim ya. Ini kita ingatkan teman-teman, karena agama Islam itu adalah agama yang jelas, nggak ada abu-abu, nggak ada samar-samar. Agama Islam adalah agama yang menegakkan kebenaran dan keadilan ya. Tolong nanti diperhatikan ya kawan-kawan ya. Ini demi kebaikan kita bersama juga, dan untuk menyetop ya gerak bebas para penyusup-penyusup atau orang-orang yang modus ya, yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu aja. Jadi kawan-kawan sekalian, tidak ada niat apa-apa. Kalau mau galang donasi, ayo kita galang donasi, tapi harus jelas korbannya siapa, ya dalam hal apa. Kemudian pengumpul donasi pun harus adalah orang-orang yang sesuai dengan ketentuan di negeri kita, karena negeri kita negeri hukum, ya negeri hukum. Ya, jangan ada apa-apa ya mau numpang beol di Polda aja galang donasi, ya numpang ini apa galang donasi ya, dikit-dikit galang donasi. Lapar, beras nggak ada, galang donasi. Ternyata hanya untuk kepentingan sepihak, hanya demi untuk menutupi hawa nafsu orang-orang oknum-oknum tertentu. Ini nggak benar nih teman-teman. Ya, masih banyak yang memang benar-benar membutuhkan. Siapa sih itu? Ya, gitu aja kan orang lanjut. Iya, sama. Iya. Tadi ada juga ya, nggak perlu saya kasih tahu dari siapa. Dia mengirimkan apa ya? Katanya soal yang tadi penggalangan donasi. Makanya saya ingin menghindari yang namanya fitnah, apalagi fitnah soal uang ya. Karena pada waktu saya memposting video tentang saudara-saudara kita yang di Medan menyalurkan bantuannya, mereka karena saya tag di situ nama Bang Zuma, terus nama Bang Zuma, nama Bang Dio. Di situ dia mengatakan, "Kenapa sama Bang Zuma?" katanya. Dia lupa.
Kenapa saya tag nama Bang Zuma? Karena terakhir pada waktu malamnya penggalangan donasi, hari Jumatnya kan ditutup tuh. Karena hari Sabtunya harus saya transfer ke Api Sumut. Jadi malamnya itu sudah ditutup penggalangan donasi. Nah, di situ kalau tidak salah, saya dengar di roomnya Bang Zuma itu, karena saya memang di situ, sekitar kalau donasi yang dari yayasan ini ya, sekitar 6 jutaan lebih lah, 6 jutaan waktu itu, tidak sampai 7 juta. Memang di situ dibilang Bang Handi, ini terkumpul waktu itu sekitar 6.100.000. Baru ada yang masuk lagi, ada yang masuk lagi. Nah, setelah itu baru dikirim ke Api Sumut. Itu rekening pengiriman transfernya itu dari yayasan Apologet itu dikirimkan ke saya juga. Jadi saya tahu. Nah, jumlahnya itu 15 juta lebih. Jadi saya berpikir di situ. Iya kan? Ini yang dari umat aja cuman sekitar 7 juta. Alhamdulillah. Berarti sisanya siapa yang nambah? Kan gitu. Kok sampai 15? Kan gitu. Itu saja. Nah, saya tahu bagaimana Bang Zuma. Iya kan? Kak Nora. Tapi Ya, aku aku sebelum lupa aku nanti. Ya, silakan. Aku juga lupa. Ya, silakan. Catatlah. Aku nggak ada catatan di sini. Ya, silakan. Gitu. Jadi ada di situ yang namanya siapa tuh ya? Dia dari JCC juga yang mengkomen kenapa nama Bang Zuma. Saya tidak perlu di situ untuk membalas komennya. Terus ada komen lagi yang satu katanya kalau donasi-donasi yang dimakan Bang Zuma. Makanya itu kenapa saya selalu memaparkan tentang donasi ini harus hati-hati. Ya, karena saya juga tidak mau fitnahan-fitnahan ini merambat sampai ke guru kita. Mengerikan loh, apalagi tentang bencana-bencana alam yang terjadi, terus kita menggalang donasi untuk membantu saudara kita, akhirnya terfitnah. Dari situ saya lihat, waktu yang malamnya itu dikatakan sekitar 6 juta lebih dari umat, yang ditransfer ke rekening Api Sumut itu 15 juta lebih. Jadi sisanya dari mana? Kan gitu. Ya. Keren. Jadi janganlah saudara-saudara yang lain itu bersuuzon. Kami makanya betul yang dikatakan Bang Dio. Uang yang masuk dari umat itu semua kami paparkan di grup. Kami kasih tahu sudah berapa yang masuk. Sesen pun tuh tak ada dikurangi loh. Kecuali saya cuma mengurangi 2.500 dengan 6.000. Itu ongkirnya. Karena transfernya kan beda bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transfernya Itu Nora beda sebenarnya bank. gini. Itu Nora 1 menit aja. Saya lupa itu, Nora, nanti. Kenapa Ya, lah lanjut. selalu dipotong? Janganlah, saya lupa nanti. Gitu loh, selesaikan dulu. Ya. Ngelek dia. Untuk penggalangan donasi ya. Kalau untuk penggalangan donasi di sini ya Bang Dio masih masuk anggota APII. Otomatis kalau ada kecacatan dari anggota APII pasti sampai rembetannya ke atas dan ketua kami akan kena. Saya nggak mau fitnahan seperti itu. Apalagi digoreng oleh sesama muslim yang ada di room sebelah. Itu satu poin. Karena room sebelah ketika kita menggalang donasi mereka panas, tetapi donasi dipaparkan jelas mereka tidak terima, mereka tetap bersuzon, mereka lupa. Ada salah satu di sini netizen yang menceritakan bahwa dia di DM. Di DM untuk apa? Untuk meminta bantuan uang atas pelaporan-pelaporan. Yang sampai aku buka di sini ya, hati-hati. Itu ada tuh chatnya. Saya tidak, makanya saya bilang, kalau saya mau buka semuanya, saya bukan orang suka gibah. Cuman terlalu muak dengan orang-orang ini yang selalu menjatuhkan
menjatuhkan guru saya muak. Gitu loh. Mencerita Bang Zuma begini, mana apologet Yayasan API itu? Mana dia punya markas? Mana kantornya? Buka, ini kantor kami. Rupanya kantornya, maaf, kayak gudang saya bilang. Kayak gudang. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat di VT-nya Bang Zuma, kalau nggak salah ya VT siapa itu? Bang Zuma memaparkan tentang memvideokan markasnya API ya. Janganlah ya. Jangan kamu membuat suatu perbandingan antara yayasan kamu dengan yayasan di sini, akhirnya kamu nanti kena mental. Ya, kena mental kamu. Janganlah menjatuhkan seseorang hanya karena kedengkian keirian kamu. Terus yang berikutnya, kamu memaparkan ya, menggembos-gemboskan di room bahwa kami bertiga ini yang terlapor sudah dipanggil. Maksudnya sudah ada surat panggilan, terus kami mangkir. Hati-hati muncungmu. Bohong itu. Hati-hati muncungmu. Kalau kita bongkar Ya. kasusnya, mampus dia kalau kita bongkar di sini. Hati-hati muncungmu. Bukan yang Banpol peci merah sana. Memang puas kali aku, tapi cepat kali diturunkan si Sandi kemarin waktu aku maki si Umar itu. Kesal kali aku. Aku bilang lah, apa kau? Muncung kau. Sok tahu kali kau Umar. Banyak kali cinta kau. Kenapa kau? Apa masalah kau sama aku? Adalah setan kau, kampret kau, bajingan kau, munafik kau. Langsung diturunkan nih sama si Sandi. Tapi udah puas juga lah aku maki dia. Sedikit-sedikit. Iya, laporkanlah si Blender tuh. Itu ikut dengan junjungannya katanya. Gunggung kau. Nggak tahan lah aku. Padahal sudah dibilang Bang Zuma, hindari room seperti itu. Nggak tahan aku. Naik aku. Maki betul si Umar itu. Kurang ajar kau. Ternyata aku dengar, dapat aku WA, muncung mereka mengatakan kalau surat panggilan sudah di sini. Mana surat panggilan di sini? Jangan fitnah lah. Karena fitnah kau nanti aku bisa melaporkan kau borjong. Kau pikir nggak ada buktinya kau ngomong kayak begitu? Saya mangkir. Cerita kau banyak kali kau. Apa yang kau sudah kau tunjukkan di sini? Bodat kau menggalangkan dana kau, hanya jalan-jalan kau di mabes-mabes sana kau. Saya malas ngangkat bicara sebenarnya soal orang-orang ini ya. Malas sekali saya. Makanya segala sesuatu tuh saya tuh izin. Bagaimana Bang begini, silakan dek. Tapi ditahan begini-begini. Karena apa? Karena saya sudah muak kali nengok ocehan-ocehan mereka tuh. Tidak. Mereka jalan buat apa ya, kayak dosma kedua. Kayak dosma kedua. Palak kali aku. Emang tadi malam udah kesal kali aku waktu sampai ke junjungannya. Aduh, kenakan aku. Ya Allah ya Robbi. Aku turunkan dulu. Ini ya, ini sebelum Bang Dio ngambil alih, aku 1 menit aja. Tadi aku suka dimarah sama itu Dora. Jadi gini, sebenarnya untuk digoreng untuk Bang Juma itu dari logika tungki. Bentar, izin Bang, Sebentar Bunda Rama, 1 menit aja, 1 menit aja Bunda Rama. Okay, 1 menit aja. Jadi sebenarnya yang digoreng untuk Bang Juma itu dari logika tungki dulu, yang digoreng masalah Bang Juma makan duit. Dari situ setiap saya nengok ada room model apa ini yang munafik ini, yang digoreng masalah itu, masalah Bang Juma makan donasi ya, nggak jelas, itu memang terus digoreng. Makanya sampai sekarang, makanya saya bilang saya tahu orang-orangnya itu, tapi udahlah. Jadi saya bilang saya tutup telinga, diam, udahlah. Kalau kita, bagi saya pribadi, kalau terus itu kita dengar, yang ada sakit hati. Itu aja dari saya. Lanjut. Apa Bunda Rama mau sampai ke Bunda Rama? Oke, gini saya sampaikan sedikit ya mengenai halo, ya. Bang Dio. Welcome, selamat datang bundaku. Lanjut Bunda. Ya Bang. Silakan Bunda. Nah, ingin saya sampaikan sedikit di sini ya, bahwa saya ini kan yang pegang bendahara di API. Jadi segala sesuatu yang terjadi, pengeluaran pemasukan, ya kita tahu lah ya bendahara ini. Dan itu bukan Gurunda yang pegang,
Jadi tentang keuangan, dana yang masuk di yayasan karena nomor rekening yayasan nggak ada Bang Zuma, menyentuh sepeser pun ya. Kami pun di API itu nggak ada. Demi Allah, lillahi ta'ala ya, saya kasih tahu semua ya netizen nyimak lillahi ta'ala. Nggak ada kami itu bilang ada imbalan, ada apa segala macam. Jadi kita itu di API bekerja, Bang Dio ini baru bergabung ya, gitu kan Bang Dio ya. Jadi lillahi ta'ala, kita itu nggak ada bilang hitung-hitungan apa segala macam. Ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada yang fitnah itu dibuang aja ke laut jauh-jauh, nggak usah digubris. Bahkan Bang Zuma itu ya kalau ada donasi pengumpulan dana ya beliau itu 10 juta, 5 juta, 2 juta. Ada saudara-saudara kita yang sakit, bahkan Bang Palen itu ketika sakit dibantu. Semua saudara kita kalau beliau ditelepon itu dibantu. Cuma nggak enak kalau kita bocorkan di sini, ngapain kan? Jadi ini lagi. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi ketika kita membuka donasi, misalnya ada kemarin tuh bantuan ke Palestina sana ya, terkumpul 300 sekian puluh juta, kalau nggak salah 370 juta ya. Itu langsung nggak ada potongan sepeser pun, langsung ditransfer kepada yang berwenang ya, yang sekiranya akan sampai ke Palestina sana. Ada bencana alam, semuanya disalurkan, nggak ada yang pernah singgah di rekening API. Berapapun yang masuk di situ, itu yang disalurkan. Bencana kemarin Sumut, seperti yang disampaikan Mbak Nora ya, Bunda Nora ini, 15 juta yang masuk itu segitu, yang ditransfer. Jadi kalau ada donasi masuk itu nggak pernah mengendap di API, rekening API ya, langsung, kalau nggak, langsung misalnya malam ini udah selesai pengumpulan dana, langsung disalurkan besoknya. Dengan transparansi semua disampaikan karena kami satu grup dengan ketua kami yaitu Bang Ustadz Ali, Ustadz Alif, Gurunda, dan jadi kita tahu ini keluarin. Jadi nggak ada itu ya, itu cuma kalian cuma iri tanda tak mampu. Jadi jangan ya. Jadi kemarin ada saudara kita yang kecelakaan, diinisiatif lah untuk mengumpulkan ini. Seberapapun terkumpul itu bahkan sesen pun tidak ada yang tinggal di API. Semua disalurkan. Kalaupun suatu waktu ada ingin mengaudit ya, tapi siapa sih yang punya wewenang untuk mengaudit? Udah kita ada data lengkap. Ya kan? Siapa yang punya hak wewenang itu? Jadi jangan memperbanyak dosa lah kepada pimpinan kami, kepada Bang Zuma, kepada gurunda kami. Karena enggak ada, beliau pun bahkan dia berkorban. Ini insya Allah tanggal 24-25 ini hari syukuran mu'alaf sedunia, beliau diadakan di tempatnya di wisata Belangi ya, itu tempat wisata beliau, itu gratis. Jadi beliau itu pengusaha properti, bekerja di bank. Jadi kasihan kalian ya, cuma iri kalian iri karena tanda tak mampu. Oke, itu aja ya secara ini ya, karena saya sebagai bendahara API, kami Bang Ustadz Ali, Mbak Cebi itu terlibat di situ, Bang Ardiansa. Jadi kita tahu semua pengeluaran dan pemasukan, dan sepeser pun tidak ada yang masuk ke tenggorokan kami ya, sepeser pun. Kami ikhlas karena Allah. Itu, silakan lanjut. Oke, aku lanjutkan sedikit. Baik Dewa, sebelum izin pamit ya. Oh ya, silakan Bang. Oh ya udah. Baik, makasih. Di bawah pun ada Bang Juma itu, mungkin Bang Juma mau naik, nanti Dewa izin turun ya. Nah gini ya, kita tahu yang namanya buah busuk itu akan jatuh dengan sendirinya. Begitupun hati yang busuk, dia pun akan jatuh dengan sendirinya. Dewa sebenarnya pengen menceritakan ya orang ini itu siapa gitu kan. Nah apakah dia memiliki hati yang busuk? Dia memiliki hati yang busuk. Akhirnya dia pun jatuh dengan sendirinya. Sampai-sampai para apologet aja tidak ada yang mau yang namanya masuk ke room dia lagi. Dewa tidak perlu cerita, pasti tahu semuanya itu ya. Dan ketika kita hidup di dunia, itu hal yang wajar. Yang namanya pro dan kontra itu hal yang wajar. Ya, tidak mungkin pro semua, tidak mungkin kontra semua. Sebaik-baiknya akhlak Nabi, yang namanya pengikut pasti ada, dan seburuk-buruknya iblis, pendukung sudah pasti ada. Seperti itu ya, kita tahu di dunia.
Dan kebaikan Bang Juma bukannya dewa mentang-mentang Bang Juma ada di bawah ya. Tidak ya. Tetapi dewa merasakan bagaimana baiknya dia itu ke dewa. Pada saat handphone dewa rusak, dewa minta uang kepada viewer. Ternyata dia tidak memberi tapi digoreng sama dia. Dewa meminta 175.000 sampai digoreng 2 hari yang lalu sama beliau. Tapi nggak jadi masalah bagi dewa. Yang aneh ini gini ya. Dia tidak ngasih tapi ngomong. Justru yang ngasih itu nggak akan ngomong. Karena dia nggak ngasih ke dewa, akhirnya dia ngomong. Orang seperti itu rata-rata. Nah, yang memberikan itu siapa? Yang membantu dewa pada saat itu? Yang membantu dewa pada saat itu adalah Bang Handi. Dan besoknya, lu ngebajak abang gua, bukan nomor abang gua. Bang Juma ketawa, hehehe. Saya Bang Juma, Mas Dewa, katanya. Kenapa saya telepon abang reject? Kata Bang Juma, saya lagi malas dengar suara kamu. Sialan, kata Dewa teh. Gitu. Itu tanya ke yang bawah ya. Dan tiba-tiba Bang Juma minta nomor rekening Dewa. Mas Dewa minta nomor rekening. Buat apa, Bang? Enggak, ini ada uang, ini rezeki halal kok. Kata Dewa, mungkin Bang Juma tahu handphone Dewa rusak. Akhirnya Dewa kasih nomor rekening, dikasihlah Dewa sama Bang Juma sebesar 1 juta rupiah. Itu ya, 1 juta rupiah. Dan bagaimana Dewa bisa menjadi seorang apologet seperti ini, bisa berdiskusi seperti ini, itu pun berkat Bang Juma. Dan bagaimana kebaikan Bang Juma itu ya, betapa luar biasa beliau itu. Sampai-sampai ya, beliau di rumahnya punya belut listrik. Pak Joro, Pak Dio, punya belut listrik. Listriknya habis, dibeliin token sama beliau. Dibeliin token itu. Luar biasa baiknya itu. Saya ujung-ujungnya saya tunggu nih. Ujung-ujungnya saja. Udah serius. Jadi ya, Sama, makanya nggak usah serius, nggak usah dengar serius. Kalau dewa ngomong tuh nggak usah serius, ada itu. naikin Bang Juma kalau nggak percaya. Dia sendiri yang ngomong. Udah, dua Ya. kali udah kundang. Dia punya belut listrik, listriknya habis, dibeliin token sama dia. Ya, pesan dari Dewa kepada Ikhwan Fillah di sini ya. Ketika kita di dunia, pro dan kontra itu adalah hal yang wajar. Tetapi Dewa diberikan satu pengajaran. Aduh, ada orang ya. Diberikan satu pengajaran ya sama orang tua. Diberikan pengajaran sama orang tua. Kalaulah ada 10 orang ya, kalau ada 10 orang, 1 orang pro sama kamu dan 9 orang kontra sama kamu, jangan pikirkan yang 9 orang itu, tapi jagalah yang 1 orang ini. Begitupun sebaliknya, andaikan ada 10 orang, ada 1 orang yang kontra sama kamu dan 9 orang pro sama kamu, jangan pikirkan yang 1 itu, tetapi rawat dan jagalah yang ke-9 orang ini. Ya, kita tidak usah memikirkan yang seperti itu, karena Dewa tadi mengatakan seburuk-buruk yang namanya buah buruk akan jatuh dengan sendirinya. Begitupun dengan hati yang busuk, dia akan jatuh dengan sendirinya. Baik, Dewa izin pamit karena di sini ada Bang Juma. Kebetulan Dewa lagi malas ngomong sama dia. Hoax. Dewa lagi malas ngomong sama dia beneran nih ya. Lagi malas dengar suara dia, malas Dewa bener. Ya Dewa izin pamit lu Bang ya. Ada kerjaan dulu. Bang Dewa, jangan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua, Abang dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku mukminin. Saya melihat perjuangan kawan-kawan ini luar biasa. Begini kawan-kawan ya. Ciri seorang mukminin itu setiap zaman pasti hadir dia. Dari zaman kenabian sampai zaman kini. Lahir kalian sebagai para apologet, pembela agama Allah, pembela kalimat tauhid. Saya belum bisa banyak bantu kawan-kawan. Sedih hati kita. Minimal kita hanya bisa bantu doa. Semoga kalian semua terlepas, dikuatkan dalam keimanan, tidak terpengaruh dengan fitnah para kaum kufar. Saya teringat di surat Ar-Rahman, al-jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi jaga lisan kita semua kawan-kawan. Fitnah tidak akan lepas dari diri kalian. Yakinkan itu, tidak akan pernah lepas. Sampai kalian hentikan perjuangan ini pun tidak akan pernah lepas. Allahu Akbar. Tapi teguhkan hati kalian bahwa orang-orang mukmin akan bersama kalian. Orang-orang mukmin tidak banyak kawan. Tidak banyak. Tapi mereka dalam ridho Allah.
kalimat tauhid harus terus berdiri. Bang Zuma, Bang Dewa, Akhi Faruk, Ito Nora, Bunda Rahma, Ustadz Dio, Bang Naga, berkiprahlah terus. Insya Allah akan ada pejuang-pejuang Islam yang membackup kalian semua dalam diam dan diamnya mereka. Akhirul kalam begitu saja kawan-kawan, karena saya sambil kerja, izin pamit. Saya cuma ingin bicara begitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita sambut dulu Bang Zuma dengan segala hormat. Ahlan wa sahlan Kadaku, silahkan mungkin berikan. Dewa izin pamit dulu ya. Ya udah pergi sana. Hus. Dewa kemarin itu pengen ya yang namanya tidur sama Bang Juma gitu ya, bareng sama Bang Juma. Ya. Dewa yakin nih kalau tidur sama Bang Juma pasti nyaman nih, kayak tidur sama 4 istri ini ya Bang ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah kecapean itu. Gara-gara kemarin Dewa masih sakit hati Bang. Mas Dewa, saya lagi malas dengar suara kamu. Oh ya udahlah, sialan kata Dewa ini orang. Masih ingat itu ya, aku udah lupa. Yang aku ingat itu kamu perkenalkan mualaf sama aku. Bang, ada mualaf Bang. Mau kenalan sama Abang, mau ucapkan terima kasih banyak. Oh iya dek, iya tapi dia mau video call. Ya udah, perempuan ya? Iya tapi dia baik kok. Ya udah. Jadi video call lah kita kan waktu itu. Perempuan cuman pakai itu tali-tali itu, habis itu bertato kan kurang ajar. Siapa aku bilang ikan lumba-lumba ini? Dibilangnya perempuan ternyata ikan lumba-lumba. Habis itu dia pamit, tahu nggak? Oke Bang Sema dan Mbak, saya pamit lah. Silakan kalian berdua kenalan. Kampret. Kurang ajar. Saya ditinggal sama perempuan itu berdua. Perempuannya sudah pakai tato, baring-baring tempat tidur lagi. Ya Allah ya Karim Dewa. Wah, kenapa lah kau kayak adik jadi durhaka kali sama abangmu ini? Dulu teh aku tiba-tiba ya. Mbak, saya lagi kerja ini, lagi di kantor Mbak, saya pamit dulu ya. Bang Zuma bentar dulu Bang, kenalan dulu Bang. Kata dia gitu, kurang ajar. Sering jahilin Dewa sering jahilin Bang Juma. Pada saat Bang Juma apa sih Bang, waktu itu Abang nyanyi ini ya, lagu Terajana itu Bang, sambil pakai handuk warna kuning Bang. Aduh kata Dewa ini, kirim video ke Dewa, sampai Dewa bilang ke istri, Yang, ini orang kasihan lo Yang, dia pendebat hebat, kayaknya ini tukang beca ini, kasihan katanya. Kasih baju yuk. Ya udah kasih baju aja. Dikasih lah baju. Kirim baju kaos gambar kera. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Bang izin pamit ya, Bunda Nora semuanya izin pamit. Dewa ada pekerjaan ya. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Zuma. Iya, ingat aja masa itu Bang Dewa kirim baju kaos yang ada uang kertas 500 rupiah yang gambar kera itu, gambarnya itu dikirim sebaju itu, satu baju itu mukanya kera itu besar kali. Ngakak saya terima bajunya. Yang suka kerjain saya itu anak. Ya, ini kita berpinjangan apa teman-teman sekalian? Ada oten nggak? Aku di komalnya Dinda Paruk rupanya. Masya Allah, Kanda. Abang pikir di komal siapa Bang? Ya aku kan selalu pantau Komal ini, aktif terus. Jadi nggak mau ganggu aku. Ya rupanya di sini. Kami mengusahakan Komal kami jangan sampai menggibah Bang. Tapi memang tadi yang harus dipaparkan Bang. Harus wajib. Ya sudahlah, udah cukup. Udah cukup. Sebelum Gurunda lanjutkan, semalam Gurunda saya undang 2 kali loh, ditolak Gurunda. Di sini? Semalam Gurunda ada di bawah. Iya, 2 kali saya jambak. Oh gitu. Gurunda tolak. Jam berapa? Semalam. Sekitar jam 4 waktu di sini, mungkin waktu di tempat Gurunda sekitar jam 5 atau jam 5. Sholat, ya, jam sholat. Sholat ya. Oke lanjut Gurunda. Subhanallah, ini pendatang baru ini Bang Perahu ini. Jangan sering-sering Bang. Lama Bang. Banyak sakit hati nanti. Iya, cari koin aja. Tadi malam blender panen loh Bang. Panen nanti di framing gitu. Panen itu. Gak apa-apa, panen lontong, gak apa-apa. 20k dia dapat. Ku bilang kan Subhanallah, Masya Allah. Di Rupiah kan, ku bilang blender. Udah kau beli lontong? Belum Nora, belum ku cairkan. Mau kau bagi dua kita. Tapi kita apa lagi ya? Menggibah lagi ya, kurang ajar kau. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan petua-petua ya.
saya udah sampaikan, ya, kurangi kebun binatang, jangan terlalu sering. Karena kenapa? Kamu semakin diminati sama netizen, pasukan sakit gigi akan semakin butuh Bodrex. Semakin kamu tinggi itu akan semakin sakit gigi orang-orang itu. Anda ini pasti di ini lagi, di framing lagi nih. Ini nih Zuma ini Iya. baru naik pas sudah dapat 2 paus, pasti begitu. Tapi sebenarnya Iya, memang nggak apa-apa iya. bang, memang nggak apa-apa bang. Karena Iya, apa? minta ampun. Orang yang membilangkan mencari koin, kalau ditengok maaf bang, kalau ditengok levelnya pun juga 1, 2, 3. Jadi jangan berkoar lah mencari koin sementara kamu nggak pernah melempar 1 paus saja, nggak pernah mungkin kamu gitu loh. Itu maksudnya bang, ya kan, buat malu. Iya. Kan kebencian itu kan muncul ketika kemudian kita melihat fenomena yang ada. Saya sendiri belajar, orang ini kan dulu sama-samanya kita. Sama-sama kita. Tunggu dulu. Bantengku Nasrullah ini, bukan? Assalamualaikum Bung Juma. Ya, Waalaikumsalam. ya biasa, yang biasa WA beri masukan. Oh, Masya Allah, iya.